Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini hari Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Dan kita akan membahas sebuah topik yang diberi judul Mengasihi Sesama Manusia. Yang akan kita ambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-22, ayat 37 sampai dengan 40. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih berbicara kepada kami kebenaran firman-Mu absolut yang pasti memerdekakan kami dalam 1 jam ke depan ini. Kami mau sambut firman-Mu ya Bapa dengan hati penuh mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius, pasal yang ke-22, ayat 37 sampai dengan ayat 40, yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ada 613 hukum tertulis yang disampaikan melalui Musa pada orang-orang Yahudi. Dari 613 ini disimpulkan dalam 10 perintah Allah sebetulnya, di mana 10 perintah Allah ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. 4 bagian yang pertama dari 4 hukum pertama dari 10 perintah Allah itu menyikapkan sikap manusia tentang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan yang kedua itu 6 hukum terakhir, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 itu memberikan sikap kepada manusia untuk mengasihi sama manusia. Ukurannya adalah seperti mengasihi diri sendiri. Nah, di dalam kedua perintah ini tersirat semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebetulnya yang dituntut ini hanya 2. Karena pada waktu kita mengasihi Allah, otomatis kita dapat mengasihi manusia. Karena kalau kita mengatakan kita mengasihi manusia, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi membenci manusia yang dapat kita lihat, yang dapat kita raba dan berjalan pada saat bersalaman dan sebagainya, bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Allah yang tidak terlihat? Ini sebuah kebohongan. Nah, karena itu Allah menempatkan pertama kali adalah untuk mengasihi Allah di atas segala-galanya. Nah, konteks mengasihi Allah ini menghasilkan buah yang dapat terlihat dengan jelas pada saat kita mengasihi sesama manusia, ibarat orang Samaria yang baik hati itu. Di sini terletaknya kegenapan daripada seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dalam 2 hukum yang tertulis ini. Nah, saya ingin mendahului dengan sebuah ilustrasi. Yayasan Carnegie mendapati bahwa agar dapat meraih keberhasilan dalam bekerja, kemampuan membangun hubungan lebih penting daripada pengetahuan. Seseorang boleh pintar, tetapi kalau mulutnya kasar banget dan menghina, merendahkan orang, dia tidak pernah akan berhasil. Kita bukan hanya melihat dalam ilmu psikologi, tapi di dalam Alkitab kita melihat juga kecerdasan emosional, EQ. Itu penting banget. Pengetahuan boleh setinggi langit, tetapi kalau kecerdasan emosional itu rendah, orang tidak dapat menjaga mulutnya, dia tidak pernah akan berhasil. Nah, penelitian ulang oleh yayasan itu menunjukkan bahwa hanya 15% dari kesuksesan seseorang ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pekerjaan. 85% lagi ditentukan oleh sikap pribadi dan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Orang lain tersebut dimaksudkan dimulai daripada anggota keluarga kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapinya? Alkitab memerintahkan kita untuk ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus
telah mengampuni kamu, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 32. Sesungguhnya, Alkitab menyatakan agar kita mengasihi sesama, kita seperti diri kita sendiri. Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Matius 22:39 tadi. Dan sesama kita tidak hanya orang yang tinggal atau bekerja di dekat kita, teman sekantor kita, anggota keluarga kita, tetapi setiap orang yang kita temui dalam perjalanan hidup kita, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Ingat akan cerita tentang orang Samaria yang baik hati itu. Mereka tidak kenal satu sama lain. Yesus bertanya, siapakah sesama manusia itu? Ya, orang Samaria yang baik hati ini membantu orang Yahudi yang luka akibat dirampok. Orang lain, sesama bangsa Yahudi termasuk imam, menjauhkan diri. Jadi, bersikap sopan, perhatian, dan peduli kepada sesama adalah prinsip rohani yang mendasar. Cara kita berkata-kata dan sebagainya. Itu juga merupakan pedoman yang penting atau terpenting bahkan dalam mendapatkan hubungan yang menyenangkan dan membahagiakan. Sesungguhnya, hal itu pun merupakan kunci emas meraih keberhasilan kerja kita di tempat kita bekerja. Ya. Tujuan kita meneladan semangat Kristus untuk mengasihi sesama. Semata-mata didasari oleh keinginan untuk taat kepada Allah dan bukannya ingin untuk berhasil dalam pekerjaan. Lebih dari itu, tugas utama kita sebagai orang percaya adalah untuk mewujudkan dan mempraktekkan karakter yang mengasihi sesama manusia seperti Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, ini penting di dalam hal ini. Sehingga kita dapat meneladani hukum menabur dan menuai. Kita tidak mau disakiti, ya kita tidak dapat juga menyakiti orang lain. Mereka yang mengasihi Allah pasti mengasihi sesamanya. Karena tidak mungkin orang mengatakan mengasihi Allah yang tidak terlihat dan tidak teraba dengan membenci sesama manusia. Nggak mungkin. Kita hanya dapat mengasihi Allah dan refleksi mengasihi Allah ini dicetuskan dalam mengasihi sesama manusia. Kepedulian kita terhadap orang lain, terutama mereka yang lagi butuh bantuan di dalam hal ini. Matius 22 ayat 37-39 merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Dia ingin trap Yesus. Dia ingin menjerat Yesus dengan pertanyaannya ini. Tertulis dalam Matius 22 ayat 36. Yang bertanya ini adalah seorang ahli Taurat. Kita mesti ingat. Dia mengerti hukum Taurat itu dengan baik. Dia sekolah tentang hukum Taurat ini. Ya, seharusnya ahli Taurat ini, orang Farisi ini, paham akan jawabannya. Nah, jadi dia bertanya untuk menjerat sebetulnya. Namun pertanyaan ini sulit untuk dijawab dan diajukan oleh begitu banyak orang. Ya, orang-orang awam sulit untuk mengerti apa maksudnya. Maka Yesus juga bertanya kepada para muridnya, siapa yang dimaksud dengan sesama manusia itu? Yesus menjawab segala sesuatu yang diminta darinya dengan begitu mendalam dan bermakna. Banyak pertanyaan sulit yang diajukan kepada Yesus. Namun ia menjawab secara bersahabat, tanpa merendahkan, tanpa melecehkan, tanpa memandang rendah. Dia menjawab dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan, sehingga setiap orang yang mendengarkan dapat mengerti apa yang dimaksud dari jawaban yang diberikan oleh Yesus ini. Pertanyaan ini merupakan ujian lebih banyak ke arah jebakan, jerat bagi Yesus. Karena ia harus merangkum 613 hukum tertulis menjadi dua bagian perintah yang sangat mendalam dan bermakna. Seperti yang termaksud dalam Matius 22:35. Pakar hukum yang terpelajar ini meminta Yesus untuk mengidentifikasi perintah yang terbesar dalam hukum Musa. Dan ini merupakan sebuah ujian bagi Yesus. Karena apapun jawaban yang diberikan Yesus akan mengikat dan akan berdengung sampai selama-lamanya. Dia bertanya, hukum mana yang terbesar? Ada 613 hukum. Yang terbesar, artinya pilih satu, katanya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang terutama dan paling utama sekali. Yesus berhasil menjawab itu dan kemudian untuk meneruskan jawaban ini dan yang kedua yang sama pentingnya dengan ini,
Karena yang kedua ini terikat kepada yang pertama, karena yang kedua ini tidak mungkin berjalan tanpa yang pertama, mengasihi Allah mempunyai refleksi terhadap mengasihi sesama manusia. Itu maksud Yesus. Karena tidak mungkin orang mengatakan dia mengasihi Allah tetapi membenci sesama manusia. Bingo. Dia menjawab dengan rapi, dia menjawab dengan tersusun, dia menjawab dengan bermakna, dia menjawab dengan sempurna tanpa merendahkan. Tapi dia memberikan contoh melalui orang Samaria yang baik hati ini. Luar biasa menurut saya. Dia lepas dari jebakan mulut singa ini. Ini yang kita sebut sebagai hikmat. Hikmat Allah tidak terkalahkan. Tampaknya topik ini sering menjadi perdebatan di kalangan pemimpin agama pada masa itu sampai hari ini. Ya, saya pernah ditanyakan tentang hal itu. Bayangkan kalau saya tidak membaca Alkitab dengan baik. Perintah mana yang ringan dan mana yang berbobot? Manakah yang paling penting? Manakah yang terbesar di seluruh hukum? Artinya di seluruh kitab suci perjanjian lama. Mungkin pertanyaan tersebut dimaksudkan sebagai jebakan jika Yesus tidak dapat menjawab atau asal menjawab, ya, dengan jawaban yang tidak bermakna atau memberikan jawaban yang buruk, tentu akibatnya akan fatal nantinya. Jika itu masalahnya, maka kita tahu bahwa ahli Taurat tersebut tidak siap jika Yesus mengatakan dengan tepat apa yang Yesus sendiri katakan. Markus 12 ayat 28-34. Jawaban Yesus akan memberikan dampak yang luas ke depannya bagi setiap orang yang membaca Alkitab, termasuk kita yang hidup hari ini. Ya, dia membebaskan dirinya dan semua orang yang lain karena dia bertanggung jawab terhadap orang yang bukan hanya ada pada masa itu, tapi ke depannya, termasuk kita yang hadir hari ini dan mereka yang akan lahir nantinya setelah ini. Ya, jawaban itu sangat menentukan. Yesus menjawab dengan baik sekali. Sangat menarik untuk menyikapi percakapan antara Yesus dan para pemimpin agama dan fokus pada konflik dan ketegangan yang ada. Sebuah konflik. Kita melihat jawaban-jawaban Yesus yang brilian terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan sulit yang dimaksudkan untuk menjebaknya. Namun ada baiknya untuk berhenti dan memikirkan sejenak tentang apa yang terjadi di sisi lain. Mereka tidak menyadari, bahkan mungkin tidak mengetahui dengan siapa mereka berdialog. Namun para pemimpin agama Israel ini, orang Farisi, orang Saduki, para ahli Taurat, the scribes, ya, para pemimpin agama Israel ini, menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit ini kepada anak Allah. Apakah mereka menyadarinya atau membawa itu ke dalam alam sadarnya? Mereka sebenarnya membaca kitab suci, tahu apa yang dinubuatkan tentang kedatangan Mesias ini. Tapi mereka menolak untuk percaya betapa banyak pun bukti-bukti yang tertulis dalam kitab suci tentang nubuatan-nubuatan para nabi ini. Nah, kita akan membahas ini sampai detail pada hari ini. Mereka menangani beberapa permasalahan yang paling meresahkan saat itu dan mendapatkan tanggapan langsung dari pencipta mereka, anak Allah, Yesus Kristus. Yesus tidak hanya sekedar pandai menjawab pertanyaan tentang hukum, dia yang menuliskan hukum ini, dia ada di sana ketika hukum diberikan. Hukum ini diberikan melalui Musa kepada orang Yahudi. Nah, jawaban yang diberikan ibarat Yesus membacakan langsung dari manual tentang hukum yang berlaku bagi setiap orang Israel. Karena hukum Taurat diberikan kepada orang Israel dan Yesus yang ada bersama-sama dengan Allah Bapa sejak sebelum dunia dijadikan hadir pada saat hukum Taurat diberikan kepada orang Israel. Dia yang memberikan hukum tersebut dan dia pula yang menggenapi hukum tersebut. Di sini kita lihat si pemberi hukum bukan hanya sekedar memberi hukum kepada orang lain untuk menggenapi hukum tersebut dan dia tidak menggenapinya. Nggak mungkin. Si penulis hukum harus memastikan dia pun sanggup melakukan segala sesuatu yang diperintahkan sesuai dengan hukum tertulis tersebut. Hukum itu sendiri adalah kudus. Nah, kalau di dunia ini kita lihat, hukum dituliskan dan dilanggar, baik oleh orang yang membuat hukum itu sendiri. Ini terjadi, ini di dunia ini terjadi seperti itu. Hampir setiap hari kita bisa melihat. Di seluruh dunia, dimanapun kita berada. Hukum ditulis untuk dilanggar, termasuk oleh mereka yang menulis hukum tersebut. Tidak dengan anak Allah, dia menulis hukum tersebut diberikan kepada Musa, dan dia mengatakan, aku datang
I come not to abolish, but to fulfill the law. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi seluruh hukum Taurat ini tanpa pengecualian. Dia satu-satunya yang bisa melakukan dalam wujud manusianya saat ia diutus datang. Dia menggenapi tujuannya seperti itu. Nah, ahli Taurat yang menanyakan kepada Yesus perintah mana yang terutama, ya, yang terbesar dalam hukum Taurat, mungkin sedang mencoba untuk menjebak Yesus. Bayangin, Yesus harus pilih dari 613 hukum Taurat yang dia berikan. Ya, dia tentu saja tidak menyadari bahwa dia menanyakan kepada anak Allah. Maksudnya orang Farisi ini tidak menyadari. Dia sedang bertanya dengan anak Allah. Mereka sedang menyusun strategi karena bencinya kepada Yesus untuk menjebak Yesus. Yang mungkin dia pilih untuk ditanyakan kepada Allah Bapa, tapi ditanyakan kepada anak. Allah anak yang juga adalah equally God, sama-sama Tuhan. Ya, harusnya pertanyaan ini ditujukan kepada Allah Bapa jika mereka mendapatkan kesempatan seperti itu. Tapi mereka lupa. Yesus mengatakan anak dan Bapa itu satu. Jadi pada waktu dia bertanya kepada anak, dia bertanya kepada Bapa itu sendiri. Ini adalah momen yang sangat berharga, terutama bagi ahli Taurat ini yang telah mengajarkannya hukum Taurat seumur hidupnya. Dia ingin bertanya, mungkin dia ingin menggurui dan menjebak seorang murid di dalam pertanyaan, luluskah atau tidak lulus. Dia lupa dia sedang berhadapan dengan siapa. Bahwa hukum Taurat itu datang dari dia yang ditanya oleh ahli Taurat ini. Bagi kita, dan untuk alasan yang sama, jawaban Yesus membawa peluang yang sangat besar. Jawaban ini bukan sekedar jawaban bijak dari seorang ahli tafsir. Bukan. Pendapatnya bukan sekedar pendapat lain yang menjadi perdebatan para pemimpin agama. Just another answer. Not like that. No. Jawaban Yesus mengungkapkan isi hati Tuhan dalam memberikan hukum Musa kepada umatnya Israel. Ingat, Shema Israel, hear O Israel, the Lord is one. Dengar hai Israel, Allah itu Esa dan Esa adanya. Kasih Tuhan. Nah, hukum tertulis ini pada awalnya diberikan agar manusia diberikan pengajaran bagaimana caranya, sistemnya mengasihi Allah itu sendiri. Nah, hukum Taurat itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang. Di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Yang menunjukkan kasih kepada Bapa itu, dimulai oleh Bapa itu, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mengirim anaknya, mati di kayu salib, untuk membayar upah dosa manusia. Ini perwujudan daripada cinta kasih kepada manusia, dimulai oleh Allah. Nah, sekarang manusia dapat melihat nih contoh yang langsung diberikan. Dapatkah kita mengasihi Allah Bapa yang telah terlebih dahulu memberikan modal kasih ini kepada kita? Dengan mengasihi Allah itu melalui apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Taat kepada Bapa karena kasihnya kepada Bapa sampai mau menyerahkan nyawanya, taat kepada perintah Bapa untuk membayar upah dosa manusia yang berdosa. Diutus. Kasih kepada Bapa. Ditunjukkan. Kita wajib meneladani hal ini. Yesus juga tidak ragu menjawab pertanyaan ini. Dia tidak menanggapi dengan pertanyaan balasan atau menceritakan sebuah perumpamaan atau meminta objek untuk digunakan sebagai ilustrasi. Seringkali kita melihat ini. Pertanyaan orang Farisi dijawab dengan pertanyaan, tapi tidak kali ini dijawab secara persis karena ini penting dan sangat penting. Yesus menjawab langsung dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Perintah utama dan pertama dalam seluruh kitab suci adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Bagaimana mungkin orang Farisi yang membaca juga termasuk Ulangan 6 ayat 5 ini tidak mengerti akan jawabannya? Dia tahu karena ini tertulis. Dia baca ini, Ulangan 6 ayat 5 ini. Jadi kita dapat fair enough, sangat fair. Kalau kita dapat melihat tujuan asli daripada orang Farisi, para ahli Taurat ini, bertanya kepada Yesus, bukan karena mereka tidak tahu jawabannya sebagai ahli Taurat, tahu. Tapi pertanyaan yang diajukan bersifat menjerat kepada Tuhan Yesus. Hukum terbesar, pilih satu. Yesus yang memberikan hukum dari Ulangan 6 pasal 5 ini mengatakan, sudah tertulis. Yang terbesar itu adalah mengasihi Allah. Nggak ada yang lebih besar daripada itu.
Karena kalau gagal mengasihi Allah, kita tidak akan mungkin mengasihi sesama manusia. Kita tahu mengasihi diri kita sendiri, kita tahu kita butuh pertolongan saat kita sulit, orang lain juga sama. Karena itu kita senantiasa harus bisa mengulurkan tangan. Tuhan ingin umatnya pertama-tama dan di atas segalanya mengasihi dia dengan segenap keberadaan mereka. Hati, jiwa, dan akal budi dapat menggambarkan pusat emosi, tindakan, dan pikiran. Inti dari perintah ini bukanlah untuk memisahkannya. Bukan. Namun untuk menyatukannya dengan setiap aspek dari seseorang yang berkomitmen penuh untuk mengasihi Tuhan. Hati, jiwa, akal budi ini harus bersatu. Komitmen yang murni dan tidak terputus kepada Tuhan dan kehendaknya adalah dasar dari hubungan yang baik dengannya. Yesus dengan tegas mengatakan kepada para ahli Taurat dan semua orang yang ikut hadir mendengarkan pada saat itu seperti yang tertulis dalam Matius 22:38 bahwa itulah hukum yang terutama dan pertama yang terpenting dari segala hukum yang ada. Bukan yang lain tidak penting. Yang terbesar, yang terutama itu yang mana? Ya ini. Yang lain tidak mungkin dapat terjadi tanpa ini. Ibarat kita tidak mungkin mengayunkan langkah kedua tanpa langkah pertama. Nggak ada yang kedua tanpa yang pertama. Nggak bakal ada. Mana mungkin orang, aku melangkah yang kedua aja. Nggak ada. Ayunkan dulu langkah pertama, baru yang kedua, ketiga menyusul. Cintai Tuhan dulu dengan baik, baru kita dapat mengerti apa artinya mengasihi Tuhan dan sesama manusia itu seperti kita mengasihi diri sendiri. Seorang ahli Taurat yang terpelajar telah meminta Yesus untuk mengidentifikasi satu-satunya perintah terbesar dalam seluruh kitab suci. Yesus tidak sering menjawab pertanyaan orang Farisi tanpa syarat atau menjawab dengan bertanya atau memberikan tantangan kepada sepenanya. Jarang loh. Baca tuh Alkitab, jarang sekali seperti ini terjadi. Biasa dia bertanya dengan bertanya. Mestikah membayar pajak? Tunjukkan koinmu, ayo. Gambar siapa ini? Gambar kaisar. Oke, berikan kepada kaisar apa merupakan hak kaisar, berikan kepada Tuhan apa merupakan hak Tuhan. Bertanya dengan, menjawab dengan bertanya. Itu ahlinya, keahliannya Yesus. Ya. Kali ini dia menjawab straight, karena tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5. Ibaratnya dia sedang membaca manual ini dalam memberikan jawabannya. Nah, tapi kali ini Yesus menjawab secara langsung, tanpa ragu-ragu. Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 5 yang kita baca tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dimulai dengan apa? Kasihlah. Perkataan kasihilah ini adalah sebuah kalimat perintah, tidak dapat ditawar. Kasihlah, ada akhiran lahnya. Ini perintah. Bukan saran. Di sini, Yesus bahkan menambahkan kejelasan pada jawabannya. Dia mengatakan dengan tegas bahwa ini adalah perintah yang terutama dan pertama. Yang lainnya menyusul. Seperti yang saya katakan tadi. Ayunkan langkah pertama. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya menyusul. Nggak ada yang lain. Para komentator menekankan bahwa terutama dan pertama bukanlah dua deskripsi yang terpisah. Terutama dan pertama itu bukan terpisah. Bukan. Melainkan satu hal, melekat menjadi satu. Tidak terpisahkan. Pertama dan terutama. Nggak bisa dipisahkan itu. Kasih setia menjadi satu. Tidak dapat dipisahkan. Dia mengasihi tapi tidak setia. Nggak ada. Mana ada orang yang mengasihi tapi tidak setia? Nggak ada. Perintah ini secara tidak terpisahkan mempunyai keutamaan tertinggi dari semua perintah karena merupakan perintah yang terbesar. Prioritas tertinggi Tuhan bagi umatnya adalah dicintai dan dengan segenap hati dan tanpa menyimpan atau menahan cinta itu sedikit pun. Without any reservation. You need or we all need to love God without any reservation. Setiap tindakan keyakinan, iman atau ketaatan bergantung pada satu gagasan yang sangat-sangat mendasar ini. Kita tidak mungkin memiliki keyakinan lain. Tidak mungkin memiliki iman atau ketaatan tanpa mengasihi Allah. Mana mungkin? Aku mengasihi Allah, tapi aku tidak percaya kepada Allah. Aku tidak percaya kepada Allah, tapi aku beriman. Mana ada?
Ini dasar dari segala-galanya untuk mengerti kekristenan ini. Dalam Matius 22 ayat 39, Yesus melanjutkan jawaban atas pertanyaan ahli Taurat ini dengan mengatakan, dan hukum yang kedua, dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat aku susah, aku ingin dibantu. Ya, bantu juga orang lain. Ini hukum menabur dan menuai. Persis sama. Kita tidak dapat mengatakan mengasihi Tuhan, tapi membenci sesama. Kita tidak dapat mengatakan mengasihi sesama, tapi menahan apa yang dapat kita lakukan bagi sesama. Alkitab juga mencatat, jangan menahan apa yang diminta. Kalau engkau ada sesuatu yang dapat engkau lakukan bagi orang itu, jangan katakan besok kembali lagi ya. Alkitab mengajarkan tentang ini. Jangan. Ahli Taurat, orang Farisi yang menguji Yesus tidak bertanya tentang dua perintah terbesar. Enggak, dia tanya satu. Dia meminta pandangan Yesus tentang manakah yang terbesar. Bukan dua terbesar. Yang mana yang ada awalan terbesar. Matius 22 ayat 34 sampai 38. Namun Yesus berpendapat bahwa perintah kedua sangat penting sehingga harus disebutkan bersama dengan perintah pertama tanpa terpisah. Kasih setia, dua kata tapi tidak terpisah. Ya kan? Terutama dan pertama tadi kita katakan dua kata tapi tidak terpisah. Satu, cinta kasih. Dua kata tapi satu. Seperti itu. Ya. Kedua perintah tersebut hanya berfokus pada apa yang dilakukan seseorang dengan kasih sayang. Nggak ada kasih benci, itu nggak ada. Kasih sayang, itu kata yang tidak terpisahkan. Perhatian dan tindakannya, itu bergantung kepada itu. Kalau orang memiliki kasih sayang, dia memiliki kepedulian. Peduli. Tanpa diminta pun waktu setelah mengungkapkan sesuatu, mungkin karena dia sungkan dan sebagainya, kita yang mengerti, memiliki kepedulian, kita akan hadir dalam kehidupan orang tersebut. Ini bukan hanya berlaku bagi para pendeta, tapi bagi sesama manusia. Perintah terbesar adalah mengasihi Tuhan dengan setiap aspek keberadaan kita sebagai manusia yang diperintahkan dan diciptakan, maksudnya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan itu. Itu berasal dari Ulangan 6 ayat 5. Perintah terbesar kedua berasal dari Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Yesus mengatakan bahwa perintah kedua ini mirip dengan perintah pertama. Mungkin karena ini tentang siapa dan bagaimana kita mengasihi. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah. Perintah juga. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah ahli Taurat, orang Farisi ini membaca Imamat 19:18? Pasti. Jadi apakah mereka tahu jawabannya? Sudah barang tentu. Mereka ahli hukum Taurat. Mengapa mengajukan ini? Karena ingin menjerat Yesus. Dia bertanya dengan apa? Bukan dua hukum yang terutama. Hukum yang terbesar. Yesus menggabungkan dua ini karena tidak mungkin ini dapat dipisahkan. Kasih setia tidak dapat dipisahkan. Ya, terutama dan pertama tidak dapat dipisahkan. Kasih sayang tidak terpisahkan. Dua kata tapi satu. Kedua perintah tersebut hanya berfokus pada apa yang dilakukan seseorang dengan kasih sayang. Ya, saya ulang. Perhatian dan tindakannya. Jadi kita harus mengerti kasih Tuhan dan kasih sesama manusia. Dua hal yang bersatu, sekali memiliki dua perkataan. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Tapi ini tidak dapat terpisahkan. Perintah terbesar kedua mengasumsikan fakta nyata tentang sifat manusia. Bahwa manusia secara alami mengasihi dan memperhatikan dirinya sendiri. Itu sejak lahir seperti itu. Perspektif ini menjadi dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai aturan emas. Yesus mengajarkan hal ini dalam khotbahnya di bukit, tertulis dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 1 dan 2. Dan hal ini membantu menjelaskan apa artinya mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Matius 7 ayat 12 memberi penjelasan ini. Injil Matius 7 ayat 12.
Jadi, apapun, saya ulang, dengarkan baik-baik. Jadi, apapun yang kamu ingin agar orang lain perlakukan kepadamu, lakukanlah juga terhadap mereka. Anything you want others do unto you, do the same to those who you want to treat you the same way. Lakukan kepada orang persis seperti apa yang kita tuntut dari mereka untuk memperlakukan kita. Ini hukum mengasihi. Hukum menabur dan menuai. Sowing and reaping. If you don't like the harvest, then change the seed. Kalau nggak suka hasil panennya, ya gantilah benihnya. Kalau kita tidak suka kepada apa yang kita reaping, yang kita panen, yang kita tuai, ya kita harus mengganti cara kita menabur. Taburan bergantung kepada benihnya. Ganti benihnya. Baru kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam. Apa artinya mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Seorang ahli Taurat mencoba menguji Tuhan Yesus dengan meminta Yesus menyatakan hukum manakah yang terbesar. Atau dalam bahasa lain hukum yang terutama dan pertama. Dalam hukum Taurat yang mana? Dalam satu pertanyaan yang luar biasa, Yesus meringkas seluruh hukum Taurat yang ada 613 ini yang diberikan Allah kepada manusia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tadi kita katakan dalam Matius 22, 39-40. Yang pertama tadi kalau kita perhatikan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ini bersatu, tidak dapat dipisahkan, seperti kasih sayang tadi. Ya, pertama dan terutama. Itu bersatu, tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Segenap hati, oke, tapi tidak dengan segenap jiwa. Ya, nggak bisa. Ini melekat menjadi satu. Segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ketika kita membaca 10 perintah Allah dalam Keluaran pasal yang ke-20, kita terkejut dengan kesadaran bahwa 10 perintah Allah berfokus pada dua isu ini. Di mana 4 hukum pertama tadi yang saya katakan dari 10 perintah Allah berisi perintah untuk mengasihi Tuhan. Dan 6 hukum terakhir dari 10 perintah Allah berisi tentang mengasihi sesama manusia. Cobalah perhatikan itu waktu kita membaca Alkitab, kita perhatikan, kita dissect, kita bedah, kita akan menemukan kenyataan ini. Tentu saja kita harus sangat mengasihi Tuhan. Namun apa artinya mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Bayangkan, Tuhan mengatakan yang pertama dan terutama itu mengasihi Allah. Kita lihat juga dalam 10 perintah Allah. 4 yang pertama ditempatkan sebagai urutan yang pertama, bukan? 6 yang terakhir, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang kedua. Tapi diam dalam 10 perintah Allah. Berkaitan satu dengan yang lainnya tanpa dapat dipisahkan. Di sini Yesus mengutip Imamat 19. Kita lihat konteksnya ya. Kita lihat konteks dari Imamat 19. Perjanjian Lama. Dari 5 buku pertama yang diberikan atau disebut juga buku Musa ini ya. Mosaic Law, hukum Musa. Dimulai daripada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 buku ini, Pentateuch namanya. Ini 5 buku Musa, hukum Musa ini. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Jangan sisakan, maksudnya, dihabisin semua supaya orang lain gak kebagian. Allah waktu menulis ini memikirkan tentang sama manusia. Kita ulang ya. Pada waktu kamu menuai tanahmu, hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaian. 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya.
Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. 13. Janganlah engkau memeras sesama manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah engkau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Harus namanya upah harian, jamnya dibayar pada waktu selesai bekerja. Besok nggak boleh. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus tahu akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebar fitnah, hoax. Sekarang melalui WhatsApp sering terjadi di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, dalam hati tanpa ada yang tahu. Jangan. Tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Ya, kalau aku tegur kan aku dibenci. Biarin aja. Kan gitu prinsip manusia. Pokoknya yang menegur dibenci. Alkitab katakan tetap tegur. Kita bertanggung jawab. 18. Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini konteksnya. Kita lihat dari banyak aturannya. Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Jangan menaruh batu di depan mata, di hadapan orang buta karena dia nggak lihat. Dulu kan dia pakai jubah untuk tanda pengenal aku buta, seperti begitu. Jangan mengutuki orang tuli. Orang itu mungkin saja mendengar, tapi kalau pengetahuannya kurang, jangan disesatkan mereka. Mungkin matanya dapat melihat dengan jelas, tapi dia buta hukum. Jangan kita taruh batu sandungan untuk menyesatkan dia. Jangan arti perkataan di sini kita ambil sebagai literal. Dia kan nggak buta, pastor. Betul, dia tidak buta secara jasmani. Tapi dia mungkin buta secara hukum, mungkin dia buta secara pengetahuan. Jangan sampai kita menyesatkan orang seperti itu dengan memberikan keterangan lain di dalam hal ini. Sekalipun orang itu tidak berterima kasih kepada kita, tidak ada masalah. Karena pada waktu kita melakukan sesuatu kebaikan, kita melakukan itu karena Kristus yang baik hidup di dalam kehidupan kita. Jika kebaikan yang kita lakukan berpatokan pada kebaikan orang lain, maka pada saat orang lain berhenti berbuat baik, kita pun berhenti berbuat baik. Apakah kita baik? Berdasarkan Alkitab. Sudah barang tentu tidak. Karena kita tidak melakukan sesuai perintah Tuhan. Kita berbuat baik karena Allah yang baik hidup di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu orang lain pun tidak berbuat baik kepada kita, kita tetap harus berbuat baik. Karena Amsal 7 ayat 13 mengatakan, jika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, kejahatan tidak menyingkir dari rumah orang itu. Karena Tuhan berkata, membalas bukan hakku. Tapi jangan sampai kita berkata, awas ya, nanti Tuhan yang balas. Itu mengutukin orang. Karena Alkitab mengatakan kita harus berdoa untuk orang membenci kita dan memberkati orang yang mengutuki kita. Prinsip ini jika dijalankan dengan kasih, kita akan aman-aman aja di dalam hidup ini. Perhatikan, bahwa mengasihi sesama kita mencakup berbagi dengan orang miskin dan orang asing. Jangan dong dipotong, disabit sampai ke tepi-tepinya. Biarkan dong orang asing juga, orang miskin mengambil bagian dari apa yang tersisa itu. Kasih sayang dan kejujuran serta keadilan mutlak dalam hubungan kita dengan orang lain. Ketidakberpihakan. Penolakan untuk menjadi pihak yang bergosip atau memfitnah. Tidak adanya kebencian terhadap siapapun dan penolakan untuk menaruh dendam. Berhati-hati untuk tidak membahayakan nyawa orang lain. Dan tidak pernah melakukan balas dendam pribadi terhadap orang lain. Menarik juga untuk dicatat bahwa ketika kita mempunyai masalah dengan seseorang, kita harus berusaha memperbaikinya dengan menemui orang tersebut secara langsung.
Yakobus menyebut hal ini sebagai hukum utama. Yakobus 2 ayat yang ke-8. Tinggalkan dulu korbannya, berdamai dulu. Itu kata Yakobus. Tuhan kita mengajarkan bahwa kita harus berbuat terhadap orang lain sebagaimana kita ingin mereka berbuat terhadap kita. Matius 7 ayat 12. Nah, faktanya adalah siapapun yang tidak, saya ulang, siapapun yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui Yesus Kristus akan mati dalam dosanya dan menghadapi kekekalan di dalam api neraka. Oleh karena itu, kita berhutang budi kepada Dia yang dengan penuh kasih sayang membagikan kabar baik Injil kepada kita. Jangan sampai kita telah menerima Injil, kita menahan Injil itu, dan kebanyakan orang ya pelan-pelan lah dia mati. Sampai kapan pelan? Orang percaya sejati telah diampuni, memiliki kehidupan kekal, dan memperoleh berkat selamanya sebagai hasil dari orang lain yang telah membagikan Injil kepada mereka. Kasih Allah nyata dalam diri kita ketika kita menyampaikan Injil yang berharga ini dan mengasihi orang lain sebagaimana kita telah terlebih dahulu dikasihi melalui pemberitaan orang lain di dalam hal ini. Apa yang Alkitab katakan tentang mengasihi diri sendiri? Jangan sampai kita mengartikan mengasihi diri sendiri ini dalam pengertian seperti orang narsis ya. Semuanya tentang diri sendiri. Perhatian terhadap diri sendiri, kasih diri sendiri yang sifatnya egosentral ini. Semua tentang aku, dari diriku kepada diriku sendiri. Nggak ada orang lain di sekelilingku. Semua perhatian hanya untuk diriku. Bukan seperti itu. Bukan. Karena kasih seperti itu tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Kasih yang dijelaskan dalam Alkitab sangat berbeda dengan kasih yang dianut oleh dunia ini. Kasih yang Alkitabiah adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak bersyarat. Sedangkan kasih dunia bersifat egois. Dalam ayat-ayat berikut kita melihat bahwa kasih tidak ada tanpa Tuhan. Dan bahwa kasih sejati hanya dapat dialami oleh orang yang telah mengalami sendiri kasih Tuhan. Jika kita telah mengalami kasih dari Tuhan itu, tidak mungkin kita tidak mengasihi orang lain. Kalau kita masih tidak mengasihi orang lain, dan perlu dipertanyakan apakah pertobatan kita itu sungguh atau tidak. Suatu saat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdiri di depan takhta pengadilan suci dan Allah akan membukakan ini semuanya kepada kita. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi diadili tentang keselamatan kita. Kita sudah selamat. Tapi yang diadili itu adalah tentang pekerjaan kita ini. Itu bagi orang Kristen diadili di Bema Seat atau takhta Bema ini. Tentang mahkota yang akan diberikan kepada kita. Itu dipertanyakan. Kalau kita mengasihi Allah, tapi kita di dalam prakteknya tidak mau melakukan bagian yang dapat kita lakukan untuk sesama manusia. Ini akan menjadi pertanyaan nantinya tentang jenis mahkota yang akan kita terima. Tidak ada urusannya dengan keselamatan. Kita selamat. Tapi urusannya adalah jenis mahkota yang akan diterima. Namun, bagi orang yang tidak percaya, nggak ada Bema Seat ini. Pengadilan mereka berbeda. Itu the White Throne Judgment. Di sana mereka akan diadili dan dicampakkan ke dalam the lake of fire, lautan api. Mereka terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Roma 13 ayat 9-10, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ingat kunci itu. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bagaimana orang dapat mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama manusia? Orang tidak dapat mengatakan, ya aku tidak membunuh, tapi aku mencuri. Aku memperkosa. Nggak akan mungkin ini terjadi. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mengasihi sesama manusia, tidak menyakiti orang lain ini. Tidak berbuat jahat kepada orang lain ini. Nggak perlu ada tulisan hukum Taurat itu lagi. Karena otomatis kita tidak akan melakukan itu berdasarkan kasih kepada Tuhan ini. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini akan refleksinya kepada Tuhan. Yesus yang hidup dalam kehidupan kita melalui Roh yang Kudus akan memberikan tuntunan ini. Perhatikanlah, ada sebuah suara yang selalu berbisik kepada kita. Don't do it. Nah, tergantung daripada kita, apakah kita mengeraskan hati untuk melakukan atau tidak. Yohanes 13 ayat 34-35.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kenapa dikatakan perintah baru? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Padahal ini sudah ada di dalam perjanjian lama tadi ya. Mengapa dikatakan kasih hukum yang baru lagi? Kenapa? Nah, setelah manusia mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, roh mereka dilahirkan, mereka dipisahkan daripada keinginan dunia, apa yang tadinya tertulis seakan-akan baru, padahal tidak baru. Roh mereka dilahirkan baru seketika, dan sekarang mereka mengasihi Tuhan. Karena itu mereka akan mengerti juga, kita tidak dapat lagi mengatakan mengasihi Tuhan tapi membenci manusia. Kita disadarkan bahwa refleksi mengasihi manusia ini adalah sebagai akibat daripada mengasihi Tuhan. Sepertinya baru, tapi sesuatu yang sudah ada. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, tetap berada dalam kasih, kuncinya, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. We love because God first loved us. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Pernyataan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukanlah perintah untuk mengasihi diri sendiri. Bukan. Merefleksikan itu. Kita tidak mau disakiti orang lain juga sama. Tidak mau disakiti. Mengasihi diri sendiri adalah hal yang wajar dan normal kan? Nggak perlu diajari, otomatis lahir dengan itu. Itulah posisi awal kita. Tidak ada kekurangan kasih kepada diri sendiri di dunia ini. Nggak ada. Perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri pada hakikatnya adalah menyuruh kita untuk memperlakukan orang lain sama seperti diri kita ingin diperlakukan. Kitab suci tidak pernah memerintahkan kita untuk mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri terjadi secara alami dengan sendirinya. Faktanya, orang-orang yang berada dalam kondisi belum dilahirkan secara rohani, belum menjadi Kristen, terlalu mengasihi diri mereka sendiri. Itu adalah masalah yang terbesar. Kita mengasihi diri sendiri tanpa peduli terhadap sesama kita. Tidak peduli. Dalam perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, hanya ada satu orang yang menunjukkan dirinya sebagai sesama bagi orang yang membutuhkan, yaitu orang Samaria yang baik hati ini. Tertulis dalam Injil Lukas pasal yang 10 ayat 30 sampai ayat ke-37. Ada dua orang lainnya, yang adalah seorang imam dan yang lainnya seorang Lewi. Ya, yang menolak membantu orang yang membutuhkan itu, orang yang mengerti hukum, orang yang seharusnya menjalankan hukum. Nope. Kegagalan mereka untuk menunjukkan kasih kepada sesama yang terluka bukanlah akibat dari terlalu sedikit mengasihi diri mereka sendiri. Itu adalah akibat dari terlalu mengasihi diri sendiri. Dan karena itu mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Mereka mengerti kok Alkitab. Apa mereka kekurangan kasih? Oh tidak. Mereka terlalu mengasihi diri mereka sendiri karena itu bersifat egois. Ngapain gua bantu dia? Menyusahkan. Gua lagi dalam perjalanan mau pergi rapat nih. Apakah orang Samaria itu tidak sedang dalam perjalanan bisnis? Apakah orang Samaria itu tidak mengeluarkan uang dari kantongnya dan memberikan kepada innkeeper tersebut, kepada penjaga losmen tersebut, dan berjanji, saat aku kembali, jika ada uang berlebih kau pakai untuk mengobati orang ini, aku bayar. Bisa nggak kita berlaku juga seperti itu? Banyak orang bertanya, why did I do the thing that I did? Sepertinya kita diperalat. Sepertinya kita dimanipulasi. Tapi jika itu datangnya dari Tuhan, kita harus mengerti. Sudah barang tentu kita harus mengerti batasan-batasan yang kita tempatkan dalam membantu orang. Pasti. Jangan sampai kita membantu orang, orang itu menjadi dependent atau codependent kepada kita. Ini kesalahan para misionaris yang banyak.
Nggak ada uang, kasihkan uang. Nggak ada uang, kasihkan uang. Orang itu tidak diajar bercocok tanam. Orang itu tidak diajar bekerja. Hanya duduk tidur, diberikan uang. Ini pengajaran yang salah, bukan bentuk kasih yang dinyatakan oleh Tuhan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita ingin dikasih seperti ini? Bukankah kita orang yang bekerja keras? Didik mereka untuk bekerja. Kalau mereka kurang dalam pengetahuan, berikan mereka ilmu pengetahuan. Kemudian ajarkan mereka bercocok tanam atau melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Sehingga mereka tidak dependen dari kita. Saya mendidik tidak pernah membuat orang menjadi dependen. Harus independen. Tidak boleh membuat seseorang menjadi dependen. Ini kesalahan yang terbesar. Jadi mengerti batasannya yang saya maksudkan. Kita harus mengalihkan pikiran dari bersifat egosentrik ini. Ya, orang Samaria yang menunjukkan kasih sejati, dia memberikan waktu. Dia dalam perjalanan bisnis, pergi dulu ke losmen itu. Dia memberikan sumber daya dan uangnya tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Fokusnya adalah keluar, bukan ke dalam. Yesus menyajikan kisah ini sebagai ilustrasi tentang apa artinya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita harus mengalihkan pandangan dari diri kita sendiri dan peduli kepada orang lain. Kedewasaan Kristen menuntut hal ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di mana ditulis ini? Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat. Menurut ayat ini, mengasihi orang lain memerlukan kerendahan hati, menghargai orang lain, dan upaya sadar untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Apapun yang kurang dari ini adalah egois dan sia-sia, dan tidak memenuhi standar Kristus. Semua ini tidak boleh diartikan bahwa kita harus memandang diri kita sendiri sebagai tidak berharga. Dan kita juga bukan Mesias, kita bukan juru selamat. Dalam arti dapat melakukan segala sesuatu bagi orang lain tanpa batas. Oh tidak. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan fakta itu saja sudah memberikan kita nilai yang besar. Lukas 12 ayat ke-7. Pandangan yang seimbang dan alkitabiah adalah bahwa kita adalah ciptaan Allah yang unik, dikasih Allah meskipun kita berdosa dan ditebus oleh Kristus. Dalam kasihnya kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Dan sebagai penutupnya, summary saya, closing statement saya akan berikan sebagai berikut. Kita mengasihi orang lain karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita dalam Kristus Yesus. Dan Kristus yang adalah kasih hidup dalam kehidupan kita. Yang telah saya sampaikan tadi. Sehingga kita dimampukan untuk mengalirkan kasih abadi tersebut kepada sesama kita. Siapapun mereka. Sebagai respon terhadap kasih ini, kita membaginya dengan semua orang yang berhubungan dengan kita. Yaitu sesama kita. Seseorang yang khawatir kurang mengasihi dirinya sendiri berarti salah fokus. Engkau lebih daripada cukup mengasihi dirimu. Terlalu barangkali. Sehingga engkau nggak peduli kepada orang lain. Perhatiannya secara alkitabiah seharusnya adalah kasihnya kepada Allah dan kasihnya kepada sesamanya. Fokus pada diri sendiri adalah sesuatu yang ingin kita jauhkan dari kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengalirkan kasih Allah kepada sesama tanpa hambatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih firman-Mu telah menyampaikan. Biarlah pada hari ini setelah Engkau mengingatkan kami kembali, kami dapat mengasihi Engkau dan menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Dengan demikian, kami dapat mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan bahkan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi ini membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa,
damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang menerima berkat ini berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian kita selesai. Atas izin Tuhan, kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Harili mohon diri.